Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLT Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Oke sahabat, di tempat saya ini dari pagi sampai sore ini masih cerah dan baterai saya juga penuh. Dan di sini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang lumayan panjang. Saya nggak hafal pertanyaannya, nanti sahabat bisa baca di sini ya. Dan yang saya ingat hanya intinya saja. Jadi pertanyaannya itu kurang lebihnya, beliau yang nanya ini tinggalnya di kebun, kemudian ingin menggunakan beban listrik yang lumayan banyak ya, termasuk kulkas, rice cooker, apalagi mesin cuci, mesin air, lampu, mungkin juga TV ya, bebannya sebanyak itu. Dan karena di kebunnya ini nggak ada PLN yang masuk, artinya jauh dari aliran listrik PLN, dan ingin membangun PLTS ataupun pembangkit listrik tenaga surya. Dan untuk beban sebanyak itu kira-kira apa sih yang dibutuhkan ya? Panel suryanya berapa, kemudian baterainya berapa, inverternya berapa, dan apa saja yang dibutuhkan untuk kebutuhan PLTS-nya gitu. Dan kira-kira habis berapa juta untuk membangun PLTS dengan beban sebanyak itu. Oke sahabat, sebelum lanjut saya bahas, jangan lupa untuk di like dulu video ini. Bagi sahabat yang baru berkunjung, silahkan di subscribe dahulu. Oke sahabat, jadi langsung ke intinya ya, saya nggak mau basa-basi lagi. Untuk kebutuhan sebanyak itu yang termasuk kulkas, rice cooker, mesin air, mesin cuci, TV, lampu dan sebagainya, ini ya minimal untuk panel suryanya sekitar 2000 WP untuk panel suryanya. Kenapa nggak 1500 atau 1000 saja? Ini bebannya banyak dan kemungkinan penggunaannya juga seperti kulkas itu harus full 24 jam. Mungkin rice cooker butuh 2 kali masak. Kemudian mesin air harus ngisi tandon. Dan mesin cuci mungkin ya sehari sekali ya, pagi mungkin, kemudian dijemur. Artinya kebutuhan listriknya benar-benar banyak. TV mungkin juga ketika malam hari sekitar ya 7 sampai 10 jam. Lampu 12 jam, mungkin ada 3, 4 atau 5 titik dengan penerangan yang cukup. Jadi untuk kebutuhan ini saya sarankan untuk menggunakan panel surya sekitar 2000 WP. Dengan panel surya 2000 WP saya anggap ini sudah cukup. Jadi ketika nanti kemungkinan ada mendung seharian, cukup dikurangi beban-beban yang sekiranya kurang penting saja. Mungkin ya kalau mesin air dikurangi, jangan terlalu sering, atau mungkin nyuci itu ya hari ini nggak usah nyuci dulu karena mendung, besok lagi nyucinya ketika panas. Ini ya, jadi kalau 2000 WP ini saya anggap cukup. Kemudian setelah panel surya itu yang perlu diutamakan baterai, karena baterai ini adalah penyimpanan. Usahakan menggunakan baterai 48 volt 100 Ah. Ini minimal ya, karena untuk 100 Ah ini ya tahap awal, nanti mungkin ketika kurang ya bisa dilanjutkan untuk membeli lagi baterainya. Satu bank lagi 48 volt 100 Ah. Untuk awal-awal bisa memakai 100 Ah dulu dengan voltase 48. Kemudian untuk controller saya sarankan beli yang langsung include dengan inverternya. Beli yang inverter hybrid off grid. Jadi bisa digunakan tanpa harus MPPT terpisah. Ini lumayan menghemat budget karena untuk MCB, kabel dan sebagainya bisa ditekan. Untuk budgetnya ya bisa lebih rendah daripada harus menggunakan MPPT terpisah dari inverter. Dan untuk harganya biasanya lebih ringan dengan kapasitas ataupun watt yang sama. Selain itu juga untuk pembelian MPPT yang include dengan inverternya ataupun inverter hybrid off grid ini lebih rapi ketika dipasang di dinding. Jadi hanya terlihat satu unit saja, nggak perlu banyak-banyak yang nempel ya di dinding atau di mana. Hanya inverternya saja sekalian MPPT yang sudah include, kemudian kabel-kabel MCB ke bawah, sudah itu saja. Jadi untuk peralatan yang besar itu saja, panel surya 2000 WP, kemudian baterai untuk awal-awal 48 volt 100 Ah, kemudian inverter beli yang include dengan MPPT. Sesuaikan dengan kebutuhan dan harganya juga. Mungkin untuk 3000 watt ini sudah ada yang sistem 48 volt sekaligus untuk MPPT-nya juga di dalam. Jadi beli yang minimal 3000 watt ya, untuk kebutuhan sebanyak itu minimal 3000 watt. Kemudian untuk MCB dari panel surya menuju inverter hybrid off grid bisa gunakan MCB yang 40 ampere DC.
Sedangkan yang dari inverter menuju ke baterai usahakan yang besar ya, karena ini arusnya bisa keluar masuk dari inverter ke baterai atau dari baterai ke inverter. Jadi usahakan beli yang 100 ampere untuk MCB-nya. Kemudian untuk MCB dari inverter ke beban AC bisa gunakan MCB 6 sampai 8 ampere saja. Ini sudah cukup banget untuk beban-beban AC yang ada di rumah. Kemudian untuk kabel usahakan kabel yang benar-benar bagus, pakai kabel PV1F dari panel surya menuju ke inverter sehingga ini aman ya dari hujan ataupun panas, nggak mudah rusak karena berlapis-lapis kulitnya, jadi aman untuk outdoor. Kemudian untuk ukurannya bisa pakai yang 6 mili saja karena untuk voltase tinggi, jadi aman dengan ukuran kabel yang kecil. Kemudian untuk kabel dari inverter menuju ke baterai usahakan kabelnya besar 16 mili atau 25 mili. Sahabat bisa milih kabelnya, mungkin pakai yang Supreme tipe NAF bisa juga digunakan. Dengan ukuran tersebut sudah aman banget untuk kebutuhan listrik dengan beban tinggi. Selain itu untuk kabel dari inverter menuju ke beban-beban usahakan juga pakai kabel jalur besar. Jadi kabelnya itu usahakan di sekitaran 2,5 mili untuk kabel-kabel induk ya. Artinya dari inverter menuju ke rumah, kemudian pasang kabel induk, kemudian pasang cabang-cabangnya. Dengan kabel 2,5 mili ini sudah cukup banget untuk beban 2 sampai 3000 watt ya. Dan ini sudah cocok banget untuk rumahan dengan beban kulkas, rice cooker, mesin air, TV, lampu dan sebagainya ya. Pokoknya udah cukup banget dengan kabel segitu. Dan secara dasar ini sudah saya sampaikan ya jawabannya. Kemudian untuk budget siapkan uang sekitar 25 juta sampai dengan 30 juta. Ini untuk budget jaga-jaga ya, kemungkinan ekspedisinya jauh, jaga-jaga ada kerusakan entah apa, pemasangan instalasi mungkin menggunakan jasa orang juga, siapkan 30 juta. Ini sudah cukup saya rasa. Nggak tahu kalau mungkin posisinya beda ya, mungkin karena pelosok banget atau gimana, aksesnya susah atau nggak bisa nyari sendiri bahan-bahannya, ya ini akan beda lagi harganya. Dengan budget segitu 25 sampai 30 saya harapkan ini sudah cukup untuk tahap awal. Belum lagi nambah-nambah alat-alat lainnya ya, karena biasanya untuk kebutuhan listrik itu memang ada tambahan seperti grounding dan kebutuhan lainnya pokoknya. Ini nggak hanya itu saja, ini kebutuhan dasarnya kurang lebih 25 sampai 30 juta. Mungkin di antara sahabat ada yang ingin berbagi pengalaman tentang PLTS dengan kapasitas yang agak besar. Ya silahkan tulis di kolom komentar. Saya memang nggak bisa ngomong banyak karena saya sendiri PLTS-nya hanya sederhana kecil-kecilan. Makanya untuk pertanyaan ini yang saya sampaikan ini lama banget saya jawab karena ya perlu belajar lagi. Ya nggak mungkin saya menyampaikan asal-asalan, nantinya ya pertanggungjawabannya agak repot sih, karena kalau nyampaikan yang salah nanti mas kok gini-gini gitu ya. Atau mungkin sahabat ingin belanja beberapa komponen PLTS, coba cek di pin komentar dan juga di deskripsi. Untuk di deskripsi saya sudah meletakkan link untuk koleksi Shopee saya, jadi di sana beberapa rekomendasi komponen PLTS juga ada. Sahabat bisa sekalian melihat foto-fotonya, nanti akan diarahkan ke toko yang berkaitan. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.